Abah, tadi Abah sudah memberi landasan bahwa ibadah untuk keselamatan kepada Allah itu ada syariat dan hakikat. Tentunya semua orang itu pasti menginginkan keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, sehingga ibadah-ibadah itu banyak dilakukan. Bahkan setiap hari berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Intinya ingin mendapatkan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat, Bapak. Sekarang pertanyaannya, seberapa pentingkah perjalanan rohani itu? Apakah belum cukup kita hanya menempuh dengan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lahiriah yang lainnya? Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu teman-teman di Alam Hikmah. Alhamdulillah teman-teman pemirsa Alam Hikmah, kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Malam hari ini kita ditemani dengan beliau, khususnya beliau yang terhormat Abah Heru, dan juga sama beliau Ustadz Somad. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Abah selalu sehat. Ya amin, doa restunya. Di sini Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk datang ke studio ini di Gedung Al Ma'ruf, tepatnya di studio Alam Hikmah. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai manusia, yang mana manusia itu harus sampai kepada Allah. Oleh karena itu, kami dari admin Alam Hikmah pada sesi hari ini mengambil tema tentang perjalanan rohani. Untuk itu yang pertama-tama kami mohon dengan hormat kepada beliau Abah untuk sedikit mungkin menjelaskan apa itu perjalanan rohani, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binasiratal mustaqim. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustadz Aswam Fatahillah selaku moderator. Apa yang ditanyakan tadi dalam momen perjalanan rohani ini, permasalahannya manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dalam mengabdi kepada Allah dilakukan oleh syariat, oleh anggota badan, itu disebut syariat. Perjalanannya harus mengikuti sunnah Rasul, tidak boleh tanpa ada tuntunan, harus ada landasan hukum, yaitu Rasul, atau yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Tapi untuk sampai kepada Allah selain rohani, ya, itu adalah selain jasmani syariat, itu adalah jiwa. Karena jiwa ini nanti yang diperintah mengenal Allah yang disembah. Jiwa ini merupakan perjalanan. Karena jiwa itu rohani, maka disebut perjalanan rohani menuju Allah.
selain perjalanan syariat karena hidup bermasyarakat, perjalanan syariat karena kita ibadah dikasih kurungan raga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka mestinya yang sempurna itu ya ada perjalanan syariat. Selain itu juga ada perjalanan rohani yang mana manusia harus sampai kepada Allah. Nah, perjalanan rohani sampai kepada Allah itu disebut wusul. Ya. Usul. Jadi usul kepada Allah. Di mana itu sudah kita janjikan. Usul madhep karena sampai madhep. Kita sholat sudah berjanji. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita janji dalam sholat syariat kita kepada Allah kiblat. Tapi hati ketika itu janji, sungguh kuhadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Sungguh saya madhep kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inilah disebut perjalanan rohani, perjalanan jiwa untuk mengenal Allah, perjalanan jiwa rohani untuk bersimpuh di hadapan Allah, untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan dawuh apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi perjalanan rohani itu ya seperti itu. Nah, baik apa? Tentang wusul. Di sini sebelum saya mungkin Ustadz Somad ada yang mau ditanyakan dulu, tidak apa-apa, atau saya dulu. Kalau mau ditanya dulu, tidak apa-apa, silakan. Ya, saya gini aja. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, tadi Abah sudah memberi landasan bahwa ibadah untuk keselamatan kepada Allah itu ada syariat dan hakikat. Tentunya semua orang itu pasti menginginkan keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, sehingga ibadah itu banyak dilakukan. Bahkan setiap hari berdoa Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, intinya ingin mendapatkan kebaikan baik itu di dunia maupun di akhirat. Bapak, sekarang pertanyaannya, seberapa pentingkah perjalanan rohani itu? Apakah belum cukup kita hanya menempuh dengan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lahiriah yang lainnya? Itu apa? Terima kasih pertanyaan ini sangat dibutuhkan oleh kita Al-Fakir sendiri dan mungkin pendengar atau pemirsa di luar yang ada di rumah. Gini, manusia diciptakan asalnya itu roh berarti rohani. Karena turun di dunia, roh itu dibungkus dengan daging kulit yang disebut jasad. Ya. Ya. Hakikatnya orang ibadah itu roh yang diciptakan oleh Allah, roh yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Karena hidup di dunia, bumi ini bukan alam rohani, alam materi. Ya. Karena alam materi tidak mungkin roh turun ke bumi. Karena roh itu alam rohani. Karena Allah sudah menentukan bahwa aku akan menciptakan wa ilqala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh akan kujadikan di muka bumi itu khalifah. Kita sebagai manusia, Nabi Adam. Supaya ini benar-benar sempurna. Karena dunia di alam materi, roh di dunia itu dicatat, kamu di dunia 60 tahun, di dunia 70 tahun. Maka dikontrakkan rumah dari roh, itulah jasad. Nah, Allah memerintah dunia ini adalah tempat untuk menguji kamu akan kembali kepadaku dengan selamat atau tidak. Ya. Jadi roh yang diperintah mendapat amanat untuk ibadah, karena di dunia itu dikurungi, disewa atau diberikan oleh Allah jasad, maka jasad pun ikut beribadah bersama roh.
Sehingga jasad diberi contoh oleh Rasul, itulah sunnah. Kamu kalau sholat menghadap ke kiblat. Kalau kamu ibadah, kamu harus bersama Allah, niat karena Allah, ikhlas. Ini jasad. Tapi roh wajib untuk beribadah. Karena ibadahnya roh adalah satu, mengenal Allah, itu wajib. Mungkin ada dasar wajibnya ma'rifatul Iya ada. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Iya. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Makrifat yang ada di dalam tubuh al-insan, hati. Makrifat itu pekerjaan jiwa, roh, wajib. Karena tidak mungkin kita ibadah nyembah Allah tapi tidak kenal dengan yang disembah. Maka sejauh mana pertanyaan Ustaz Somad tadi? Ya bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan benar kalau kita belum tahu dengan yang disembah? Ibadah lahir menghadap kiblat, ibadah lahir sesuai dengan sunnah, ibadah batin rohani harus mutlak. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah bagaimana lillahi rabbil alamin kalau kita belum kenal kepada yang disembah? Maka apabila kita ibadah hanya bungkusnya saja, jiwa tidak ibadah, jiwa rohani tidak bisa diarahkan, maka kita ibadah kita tidak sempurna. Karena nanti yang ditanya oleh Allah, yang bernilai di sisi Allah, ibadah lahir yang bersamaan dengan ibadah rohani, ma'rifatul ilahi bistiqoni. Jadi sangat penting rohani itu, ya. Karena mengapa? Karena rohani ini bila dilakukan kenal pada Allah, manusia tidak akan jahat. Manusia akan lurus ketika sujud hanya Allah. Tapi kalau rohani ini tidak kenal Allah, sujudnya ya karena pahala, ya karena macam-macam. Padahal Allah perintah, wa ma khalaqtul jinna illa hanya mengabdi kepadaku. Nah, bagaimana bisa mengabdi kepada Allah kalau rohani kita belum kenal? Rohani kita belum ada perjalanan menuju Allah. Akhirnya kita ibadah ya ibadah tapi salah alamat. Alamatnya tidak kepada Allah. Itu. Jadi kalau begitu gimana? Untuk mengenal kepada Allah, bisa ke alamat kepada Allah, maka mutlak perjalanan rohani menuju Allah harus diberdayakan. Tapi maaf Bapak, apakah praktek perjalanan rohani itu sendiri itu tidak membahayakan, entah itu istilah membuat gila atau belum waktunya? Begini, perjalanan rohani yang kemana arahnya? Kalau perjalanan rohani ini tidak menuju Allah, bisa gila orang itu. Karena perjalanan rohani diperalat oleh nafsu supaya jadi wali, supaya ampuh, supaya bisa waskito melihat orang lain walaupun tersembunyi. Maka kalau perjalanan rohani ini diikuti oleh nafsu, bukan hidayah Allah, kebanyakan kita akan menjadi gila. Karena Allah memberikan satu firman pasti membuat orang bahagia, tidak akan bahaya. Maka kalau kita berjalan menuju Allah, maka dia akan selamat. Tapi syaratnya berjalan menuju Allah harus Ikhlas. iya, harus ada Guru. Oh, ada iya. amalannya apa? Selain amalan, apa artinya amalan? Guru pembimbing. Harus ada pembimbing. Pembimbingnya, guru. Makanya wajib mencari guru rohani. Mungkin pernah ingat Ya. apa dasar untuk kalau tidak nemu guru rohani itu Ya. dosanya besar itu, ingat? Iya ingat, man dakhalat dunya walam yusatif rajulan kamilan kharaja minha bil kabair. Jadi perjalanan lahir ibadah kita, kalau rohani ini ditunggangi nafsu, enggak karu-karuan. Ayat yang namanya ilal ya'budun ini sudah tercemar dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi wajib mencari guru, murabbi, pembimbing yang
bisa menuntun kita semuanya itu lahir, harus ada ulama lahirnya, menuntun syarat rukun dan wajibnya ibadah. Rohani punya guru yang nuntun, sehingga ibadah kita walaupun benar syarat rukun wajibnya, tapi kalau tidak ada perjalanan rohani, rohani ini ngawur perjalanannya. Di sana dihadang iblis, dihadang nafsu, sehingga tidak sampai kepada mahkota atau kepada kerajaan yang agung, tapi malah kerajaan iblis yang kita tuju. Akhirnya timbul keaku-akuan itu. Mohon maaf saya potong apa? Ya, silakan. Berarti harus mencari pembimbing rohani, guru rohani. Sedangkan di zaman sekarang sudah banyak sekali para kiai, guru, ustadz. Apakah ada kriteria khusus guru pembimbing rohani yang seperti apa yang harus kita cari apa? Gini, guru rohani yang disebut ulama ahlul kasyfi itu memiliki kriteria alimun billah wabi ahkamihi atau alimun billah wabi dinihi. Itu memang alim ilmu billah, ilmu hakikat, bukan hanya tahu, tapi alim tahu perjalanannya menuju Allah. Ya memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Dan dia alim masalah syariat, sehingga murid yang dibimbing oleh ulama seperti itu syariatnya mesti benar, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi batinnya berjalan menuju Allah itu tidak tersocok, karena guru itu sudah tahu perjalanan menuju Allah. Sehingga ada filsafat mengatakan, jangan cari guru yang tahu ceritanya masalah rohani, terus carilah guru yang tahu jalannya menuju Allah, rohani kita sampai kepada Allah. Jadi seperti itu. Silakan, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan yang lain. Begini apa? Mungkin saya ataupun teman-teman yang lain di Alam Hikmah sudah mencari, berusaha mencari. Apakah entah yang kita khawatirkan di zaman sekarang, terutama saya sendiri, mungkin melihat sosok yang keramat atau seperti ini, apakah beliau-beliau itu juga termasuk bisa membimbing rohani, ataukah ciri-ciri khusus itu apa maksud saya? Tadi masih tambah, ulama rohani itu adalah alim billah dan alim syariat. Nomor dua, ulama itu mengamalkan ilmunya, mengamalkan amalan itu berdasarkan ilmunya diamalkan. Yang ketiga, tidak ada niat apa-apa, lurus. Ini wajah tu wajahnya, lurus kepada Allah. Dia beramal, hanya mengharap ridhonya Allah, hanya tertuju kepada Allah. Itu guru rohani. Nah, kalau memang di awal atau di akhir zaman itu mencari guru rohani itu sudah sulit, ya, masih ada jalur yang menuntun. Nah, guru rohani itu umumnya ada di dalam guru-guru thariqah. Guru thariqah itu ulama-ulama pilihan yang dipilih oleh Allah, yang mana beliau itu dipilih untuk membimbing umat di zaman itu untuk berjalan menuju Allah supaya tidak nyimpang iktikadnya, ya. Tapi kalau sudah ulama thariqah itu sudah sulit dicari, hanya tinggal khalifah, penerus-penerus yang mungkin belum sampai kepada Allah. Maka saya ingat ada dawuh, innas sholata alayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunawirul qulub. Tunawirul qulub. Jadi dengan selawat, memperbanyak selawat, hati yang gelap tidak tahu jalan menuju Allah itu bisa padam. Selawat apapun. Jadi pendengar mau bisa salat, tapi jangan dibaca 100, ya ribuan lah. Ya malam hari diperbanyak, karena kita perjalanan rohani, bukan perjalanan hanya ibadah lahiriah saja. Ya. Tunawirul qulub, terus watu silu min ghairi syai'in, bisa mengantarkan, jadi mewusulkan kepada Allah tanpa guru. Jadi langsung kalau sudah di akhir zaman tidak ada guru yang membimbing hati, tidak ada guru mursyid kamil mukammil, tidak ada guru yang memang kriterianya itu hanya pandangannya pada Allah, bukan seperti saya pandangannya aku cek duwe murid,
aku supaya dianggap Iya, guru lah, itu bukan guru yang dimaksud, karena guru itu lurus hanya kepada Allah. Apalagi panjenengan kalau kamu ingin ingat pada usul pandengen aku lah, apalagi seperti itu dia tuh tidak terasa ananianya semakin tinggi ya. Jadi selawat tunawirul qulub, hati yang kotor menjadi padang. Watu silu min gharis syaihin, mengantarkan madhep wusul kepada tanpa guru, karena sholawat itu langsung Rasul. Iya, memang kalau kita renungkan mencari guru yang seperti itu kayaknya sulit, padahal satu sisi kita memandang Imam Ghazali mengatakan man laisa lahu syaikhu fasaitonu syaikhuhu, bahwa orang bila tidak memiliki guru mendidik agamanya maka setan apa yang mendidik itu. Sekarang masalahnya apa, berarti kalau kita sudah sulit mencari guru rohani seperti itu, sedangkan perjalanan rohani ini harus wajib bagi semua manusia yang dikatakan apa tadi, berarti saat ini memang kayaknya zamannya zaman sholawat apa, karena langsung guru ya Rasulullah kayaknya semacam itu akhir-akhir zaman ini. Kalau analisa jenengan Ustaz Somad atau Ustaz Somad, nah kalau memang tidak ada gurunya, alternatif yang paling mudah ya sholawat. Cuma kita kadang-kadang tidak memahami ini. Padahal sholawat itu jumlahnya 12.000 lebih satu. Bahkan oleh Allah, oleh Rasul dikatakan dalam salah kitab Majalis Susannya ayat halaman 87, Syekh Syahal Atus tadi mengatakan justru di akhir zaman nanti akan datang alaikum bil iqtida'i bil asari was sunnah, yang kemarin disampaikan, berpegang teguhlah kamu dengan jejak Rasul dan sunnahnya Rasul. Kalau Rasul dosa, ingat dosa, menangis, ikuti. Tapi di zaman ini bagaimana? Fa inni akhafu sayati angqali li zamanin, disebut maka akan datang suatu zaman yang kutakuti di zaman itu apabila orang idza zakara insanun nabi, mengingat Rasul, mengingat cerita Rasul, mengingat sejarah Rasul, mengingat asmanya, menyebut-nyebut asmanya, bersolawat kepadanya ya, terus mengikuti jejaknya, mengikuti tindak tanduknya, akwalnya. Dalam kitab Majalis Susannya itu disebut dzamuhu, malah dicaci maki. Ya kenapa ada selawat, orang baca selawat dicaci maki, dianggap macam-macam. Ya mungkin belum waktunya atau sudah, ya jenengan yang tahu. Wa nafaru anhu wa adzalluhu wa ahlu, dipandang hina, rendah, dianggap rendah. Wa ahlu, dihina-hina. Jadi kalau menurut analisa, kalau tidak nemu guru yang nuntun hati, bertahun-tahun kok tidak bisa baik hatinya, masih ada keaku-akuan, ya paham? Ibadah yang luar biasa ada satu aku, apa akibatnya? Mardudun, ditolak. Bahkan orang mati masih membawa kesombongan, satu darah, apa resikonya? La yadkhulul jannah. Ya, terus? Man kana fi qalbi mithqala dzarratin. Tidak akan masuk surga. Jadi ibadahnya alhamdulillah, memang saya ya mungkin saya sudah haji, sudah umroh. Tiap malam insya Allah bangun ya. Sholat duha, baca selawat, sudah. Mati membawa satu darah kesombongan. Karena hatinya itu tidak tahu dalam perjalanan rohani kepada Allah itu harus bersih dari keakuan. Ya, apa kata Rasul? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada sedikit perasaan kibir, sombong. Ya. Terus mengapa perjalanan rohani harus bersih? Tidak boleh perjalanan rohani itu merasa baik mundur, tidak boleh. Makanya harus ada guru yang nuntun menuju kehinaan, kerendahan, ketawaduan. Perjalanan rohani walaupun sholat ibadahnya luar biasa, terus hati ini ada perasaan benci kepada orang lain, ngenyek orang lain, dianggap orang tidak ibadah, perjalanan itu gagal. Apa alasannya? Perjalanan rohani menuju kemana?
ke Gusti Allah. Allah. Padahal Rasul jauh sesungguhnya Allah innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu indah, Allah itu murni, Allah itu sangat apa? Baik ya. Terus layak balu illa thayyiban. Tidak diterima dalam perjalanan orang itu menuju Allah. Karena yang diterima hanya yang baik. Kita sholat malam, ibadah, tidak ada guru yang nuntun, timbul bangga, layak kebalu, illa thayyiban, tidak diterima amal itu kecuali yang bersih daripada kesombongan. Kita ibadah tidak punya guru yang nuntun, sehingga membanggakan ibadahnya, ngandal no ibadah. Padahal Allah itu murni, tidak boleh disekutukan. Nah, kita mujadah ngandal mujadah, maca selawat merasa sudah baik, memandang orang lain kecil, timbul kebencian dengan orang lain, punya iri hati dengan orang lain, tidak akan sampai rohani. Makanya wajib mencari guru pembimbing hati atau rohani. Tadi ayatnya apa? Man dakhala dunya walam yusadif rajulan kamilan. Wajib siapa orang yang hidup di dunia ibadahnya yang luar biasa, tidak menemukan guru yang kamil yang mampu menuntun hatinya, keluar dari dunia, kharaja minha mutalawisan bil kabair, dosanya besar, bukan dosa lahir, dosa batin. Sekarang ada orang dosa lahir ya, jangan tidak ibadah saulan, gak sembahyang saulan, dosanya ya 1 bulan itu. Tidak ibadah atau melakukan dosa lesan, ya itu tidak bisa menghancurkan semua dulu. Tapi kalau hati ibadah luar biasa, usianya 80 tahun, mau mati bangga sekali, membanggakan dirinya. Apa dasarnya? Al-ujbu terus layak bitu amala sab'ina. Iya. Jadi ujub sekali, menghapus amal 70 tahun. Bangga dengan mujadahnya, hapus 70 tahun. Bangga dengan sholat malamnya, apalagi dicerita-ceritakan, pamer, habis sebenarnya. Karena arya'u, pamer itu ada syirkul asghar, syirik yang kecil. Oke, gimana? Ayo. Ya. Ada pertanyaan? Apa saya? Iya, karena berarti yang dikatakan oleh Ustadz Aswam tadi, Bapak guru rohani tadi benar, Bapak, tidak banyak nampak keramat, tapi tujuan guru rohani itu sendiri berarti membersihkan jiwa ini agar perjalanan dalam amal-amal ibadah bisa mulus sampai pada Allah. Berarti itu apa ya? Iya. Jadi kadang-kala guru rohani itu diberi keramat sesuai dengan zamannya. Karena ibarat memancing, ketika orang itu tahu gurunya keramat, dia semakin dekat, baru diarahkan menuju Allah. Kalau sekarang kan tidak. Ya. Kamu masuk kepadaku, engkau tak urui, kamu jadi sakti. Saya ajari kamu bisa melihat orang lain, tapi tidak pernah ditunjukkan menuju Allah. Ini kebalikan zaman sekarang. Jadi keramatnya untuk memupuk hawa nafsu, keampuannya untuk memupuk hawa nafsu, artinya jauh dari Allah. Kalau dulu keramatannya, keampuan setelah orang masuk baru diarahkan menuju Allah. Ternyata itu bukan apa-apa. Ya. Jadi betul. Jadi kalau ada guru rohani nampak tidak keramat, jangan lihat keramatnya yang lahir itu. Ketika kalian masuk ke dalam guru yang dianggap guru itu mampu, ketika kita berjalan menuju beliau, berhadapan mendengar suara beliau, mendengar pidato beliau, mendengar bimbingan beliau, hati jenengan berubah menjadi tawadhu, berubah menjadi merasa dosa, berubah menjadi merasa tidak ada apa-apanya. Ya itulah guru rohani yang sejati. Akhirnya satu. Dan ciri-ciri guru rohani itu termasuk min auliyaillah. Ketika kalian memandang wajah guru rohani tanpa diberikan bimbingan, panjenengan sudah kena nadrohnya sehingga hati bisa tunduk. Itu belum menemukan, belum mendengar bimbingannya, hanya melihat saja. Karena panca inderanya para wali-wali agung itu adalah hadratullah, pintu menuju Allah.
Mohon maaf Bapak. Ya. Saya berpikir tentang man dunia walam yusotif rojulan kamilan. Andaikan, mohon maaf, andaikan kita mencari kemana-mana teman, ternyata rojulan kamilannya yang dimaksud dalam hadis itu telah meninggal, mohon maaf Bapak. Ada sholawat tadi. Selain ketemu dengan guru khusus, pembimbing khusus rohani, bisa membaca sholawat. Saya sendiri, mohon maaf, saya pribadi, sholawat 12.000 saya pilih. Ya ada beberapa Pak. Cuman dalam hati ini masih saja belum bisa tusil usul. Karena ada kebencian kan, apa pernah cerita sedikit ada kebencian tidak akan bisa usul kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan Abah? Tadi yang pertama, beliau rojulan kamilannya sudah meninggal. Terus dengan membaca sholawat tapi belum bisa tunawil itu. Mungkin satu sholawat kita hanya 100, perbanyak. Nomor 2, bimbingan guru itu harus dipraktekkan. Sholawat itu sudah ampuh mengantarkan kembali kepada Allah. Tapi lebih ampuh bila ada guru yang membimbing, membaca sholawat yang notabene ada istidor. Itu baru bimbingan rohani guru. Kalau membaca selawat pun berapa kali? Ya harus banyak. Tapi kalau istidor ini yang mengantarkan perjalanan rohani kepada Allah. Semua selawat akan mampu menyampaikan kepada Allah. Cuma kadar hati kita yang dipimpin oleh guru menentukan. Andaikan ada orang tidak punya guru tapi selawatnya puluhan ribu, maka dia masih dituntun langsung oleh Rasul. Tapi kalau ada guru yang mursyid kamil mukamil, guru itu mengantarkan perjalanan menuju Allah dengan istidor kepada Rasul. Itu bedanya. Berarti, mohon maaf, berarti kalau beliau sudah meninggal, berarti beliau sudah memberikan atau sudah mentaklif suatu sholawat beserta bimbingannya. Para aulia itu yang meninggal itu batinnya. Jangankan para wali-wali, para syuhada pun itu tidak akan mati, tapi hidup di sisi Allah, bahkan mendapat rezeki dari Allah. Lah lagi pula namanya saja bimbingan rohani. Kalau bimbingan rohani artinya yang meninggal mungkin jasadnya tapi rohnya masih memancar. Ini sama dengan begini. Ketika ada orang bertanya pada kami, mengapa kok hubungan pada Rasulullah, mengapa kok baca selawat? Itu pernah ini kami ngisi di perguruan tinggi itu. Mengapa kepada Rasul? Rasul kan sudah mati, sudah wafat. Itu pertanyaan. Akhirnya saya hanya ini di perguruan tinggi. Ini apa ini? Ini teknik, Ustaz. Pernah merangkai TV atau radio? Itu tahun 85 kalau tidak salah. Iya, saya tanya. Radio, jenengan ahli, dibimbing oleh dosen, iya. Mampu merangkai radio? Mampu. Karena kami sudah punya teorinya. Dari komponen-komponen radio atau TV itu benda mati atau benda hidup? Diam sebentar. Ayo jawab. Benda mati. Oke? Yakin itu benda mati? Benda mati. Ketika panjang rangkai-rangkai itu benda mati itu tetap benda mati apa tidak? Mati. Tapi ketika ada power, ada gelombang elektromagnet, BBC London nyaut apa enggak? Nyaut. Bisa. Kalian TV, nyetel TV ada tinju di Las Vegas, bisa nyampe di rumah apa enggak? Bisa. Karena kita tidak memakai hubungan benda mati, tapi kita memakai gelombang elektromagnetik yang tidak mati. Asal dirangkai oleh orang ahlinya, mampu memindah gambar dari Las Vegas atau dari Tokyo hari ini bisa sampai di rumah, di kamar jenengan melalui TV. Bila dirangkai oleh orang ahli. Loh, ini hanya hubungan di dunia elektromagnetik, sedangkan roh Rasul tidak mati. Roh manusia, jiwa manusia tidak mati, yang mati adalah jasadnya. Maka bila ditemukan oleh ulama-ulama yang ahli di bidangnya, akan sampai hubungan kita kepada beliau-beliaunya. Seperti kita, dari paham kita hubungan dengan para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia, apa sampai? Saya mengatakan sampai.
Mengapa? Karena kita hubungan rohani yang tidak akan pernah mati. Ya itu ya. Saya kira itu dari Ini mungkin pertanyaannya. kita bagaimana nanti 5 menit. ini Ya, 5 menit. terakhir ini apa? Mungkin ini saya kembali ke perjalanan rohani itu apa? Sekarang puncak dari perjalanan rohani itu sendiri apa? Apakah puncak dari perjalanan rohani itu ketika kita sudah keluar keramatnya, ataupun ketika kita sudah hati kita bisa melihat yang goib itu apa? Nah, itu. Terima kasih. Kita sudah dituntun toh. Perjalanan rohani itu kemana? Allah titik. Puncak perjalanan rohani apabila kita ini sudah sadar kepada Allah. Kalau bahasa Toriko sudah fana. Ujung perjalanan rohani adalah fana. Fana itu bukan berarti gak eling bojo, gak eling anak dan apa. Fana itu kesadaran batin yang memuncaknya kepada Allah. Ketika dia bekerja pandangannya hanya karena Allah. Ketika dia mendapat rezeki pandangannya itu Allah yang beri. Dia menghancurkan dirinya, nafsunya, keaku-akuannya. Itu puncak. Justru kalau panjenengan atau saya siapapun ketika perjalanan rohani menemukan keramat-keramat, kita berhenti di situ, artinya perjalanan itu terjegal di tengah jalan. Karena bukan tujuan kita kok berhenti. Bahkan guru rohani yang sempurna mengatakan sir wajid dafis sairi langsung latakif, terus berjalan, jangan sampai kau terpengaruh. Latakif, jangan berhenti. Artinya selagi hati kita masih memandang akunya, memandang yang lain itu kuasa dan lain-lain, terus jangan berhenti di situ. Apalagi diberi keramat akhirnya bangga, hancur berjalan itu kembali ke bermula. Apapun kalau diberi tidak boleh bangga, tetap merendah, itu miliknya Allah. Tidak ada pengkhianatan kepada Allah. Kita mengkhianati Allah. Kita diberi kok kita aku. Kita diberi amanat tapi malah khianat. Bagaimana kalau kita meninggal dunia bisa mati dalam keadaan munafik? Munafik itu kalau paling berat. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Itu ada di neraka paling berat. Tapi insya Allah perjalanan rohani umat Islam andaikan tidak seperti itu, tapi masih tetap bahaya, harus dicari dan harus dicari gurunya. Saya kira cukup ya. Lain hari dikembangkan ini untuk session yang selanjutnya. Ya, ini masih banyak pertanyaan. Mungkin ada sedikit kesimpulan apa di sini apa? Kesimpulannya, hidup sekali. Gunakan rohanimu untuk menemukan Tuhanmu. Ingat, besok yang ditanya oleh Allah ibadah lahir, tapi yang ditanya adalah rohaninya. Karena rohani inilah yang ditugaskan oleh Allah ke dunia. Setelah di dunia diambil kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibadah tingkatkan, syariat lakukan, cari guru ngaji, cari guru sholat, cari guru untuk bab syariat yang baik. Karena haknya, kewajibannya jasad, ada kewajiban untuk menyembah secara jasad. Tapi batin jangan lupa berselawat yang banyak bila tidak ada guru rohani. Cari guru rohani semaksimal mungkin, hilangkan rasa keakuan, jangan bangga dan jangan pamer, jangan menjagakan amal, karena kita sudah janji kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Saya kira itu kesimpulan bagi saudara-saudara yang ada di manapun berada. Tingkatkan mujahadah, tingkatkan kerendahan di hadapan Allah. Jangan ada perasaan lebih baik dari orang lain, karena manusia tetap ada manusia, makhluk adalah makhluk, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk apapun, tidak ada kekuatan untuk apapun, melainkan itu pertolongan Gusti Allah. Saya kira cukup. Silakan saya serahkan pada Ustaz Taswa. Demikian pendengar dan pemirsa Al-Hikmah, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abah. Iya sama-sama. Minta doa restunya juga untuk kami di sini, semoga bisa merealisasikan, melaksanakan apa yang telah Abah sampaikan. Amin. Untuk Ustaz Somad juga terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita tutup, saya sebagai pembawa acara atas kurang lebihnya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga nanti tolong ditutup doa oleh Abah. Dari kami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dari awal sampai akhir tadi, khususnya kepada untuk Abayanto yang beramal hari ini. Doa ini ditujukan pada Bapak Musfai, Bapak Joko Drono, Bapak Bunarso, Ibu Husnul, Ibu Badiah, Ibu Bainung, dan Ibu Hajah Khalifah, dan umat masyarakat. Semoga Allah mengampuni, melindungi, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya COVID pandemi ini, semoga Allah memberi yang terbaik, barokah sebanyak-banyaknya, bahkan Allah mengangkat sehingga kembali kehidupan normal. Lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Moga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Ali ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binasiratal mustaqim. Allahumma sakhir lana jami'a khalqika ala mahabbatina wa mawaddatina qadha hajatina nasrum minallahi wa fathun qarib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah, wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, wa khtim lana bil islam, wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca selawat nggih. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.